Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aji Aksya dengan NPM 2021 43500629 akan mendemokan program dari tugas akhir saya yang berjudul Sistem Pendukung Keputusan Pemilihan Laptop Terbaik dengan menerapkan metode Simple Additive Weighting pada sekolah MI Al-Jairiyah. Sebelum memasuki aplikasinya, kita harus terlebih dahulu menyalakan XAMPP Control Panel dengan mengaktifkan Apache dan MySQL. Berikutnya, saya akan mendemokan aplikasi Sistem Pendukung Keputusan Pemilihan Laptop Terbaik dengan menggunakan metode Simple Additive Weighting. Yang pertama-tama, kita harus login terlebih dahulu dengan mencantumkan alamat email yang sudah didaftarkan, yang sudah diregistrasi, dan memasukkan sandi yang sudah diregistrasi. Di sini saya sudah meregistrasinya dan saya hanya tinggal login. Setelah login, localhost akan menyatakan login berhasil. Dan di sini kita masuk ke halaman utama. Di halaman utama ini ada logo sekolah dan judul aplikasi ini yaitu SPK pemilihan laptop. Dan pada header ada menu-menu seperti home, fitur, tentang kami, analisis SAW, dan selamat datang pengguna, dan tombol login dan logout. Ya, bagaimana caranya menggunakan aplikasi ini? Yang pertama adalah memasukkan data laptop. Input spesifikasi dari beberapa laptop yang menjadi kandidat pilihan Anda. Yang kedua, tentukan bobot kriteria. Atur prioritas kriteria Anda sesuai kebutuhan untuk mendapatkan hasil yang akurat. Yang ketiga, dapatkan hasil peringkat. Sistem akan menghitung dan memberikan peringkat laptop yang paling direkomendasikan. Berikut adalah fungsionalitas utama yang disediakan oleh sistem pendukung keputusan ini. Di sini ada manajemen data laptop atau CRUD. Pengguna dapat dengan mudah menambah, melihat, mengubah, atau mengedit, dan menghapus data alternatif laptop. Semua data tersimpan secara permanen di dalam database MySQL, memastikan informasi selalu aktual. Dan ada juga perhitungan metode SAW. Sistem secara otomatis menjalankan seluruh tahapan metode Simple Additive Weighting SAW ini mulai dari normalisasi matriks, keputusan, hingga proses perankingan untuk menemukan alternatif terbaik. Dan ada pembobotan kriteria dinamis, pengguna dapat mengatur sendiri bobot atau tingkat prioritas untuk setiap kriteria, yaitu harga, prosesor, RAM, dan lain-lain, untuk mendapatkan rekomendasi yang paling sesuai dengan kebutuhan spesifik mereka. Dan berikutnya ada sistem login dan autentikasi. Sistem dilengkapi dengan sistem registrasi dan login yang aman untuk memastikan hanya pengguna yang terdaftar yang dapat mengakses dan mengelola data sensitif. Dan ada juga pencarian data. Di sini fitur pencarian yang responsif memungkinkan pengguna untuk dengan cepat menyaring dan menemukan data laptop yang spesifik dari daftar yang ada. Dan juga ada cetak laporan. Pengguna dapat mencetak hasil akhir analisis dalam format yang rapi dan siap untuk dijadikan laporan fisik atau digital. Nah, berikutnya ada tentang aplikasi. Informasi mengenai proyek penelitian dan pengembang, latar belakang proyek ini, pengembang, dan nama saya sendiri dan NPM. Nah, berikutnya kita memasuki menu analisis SAW. Di dalam menu analisis SAW ini ada manajemen data laptop. Nah, pada manajemen data laptop ini kita bisa mengisi nama kriteria, yaitu laptop. Contohnya saya isi HP 14 dengan harga, saya misal mengisi 7 juta rupiah. Dan di sini juga ada ukuran layar,
yang sudah ada pilihannya, kita pilih ukuran 15 inch dan prosesor kita pilih Intel Core i3 atau Ryzen 3. Dan pada kapasitas RAM saya pilih 16 GB dan kapasitas SSD saya pilih 256 GB. Dan berikutnya kita pencet tombol tambahkan laptop ke daftar. Jika sudah ditambahkan ke daftar, laptop akan muncul di dalam daftar laptop di bawah ini atau daftar alternatif sama saja. Di dalam daftar alternatif sini kita bisa mencari nama laptop. Contohnya saya cari Lenovo, keluar Lenovo, dan ada juga bisa mencari alternatif berapa, misalkan kita mencari alternatif 4, Asus VivoBook semua alternatif, dan semua prosesor ada di sini. Kita mencari i5, oke ada i5, dan juga ada RAM, bisa kita cari, kita mau mencari RAM yang berapa giga, 16 giga yang tadi saya masukkan sudah ada juga, dan bisa SSD juga ada di sini, kita cari 256 ada. Oke, jika sudah, kita bisa mengedit alternatif dan juga bisa menghapus alternatif. Saya contohkan edit alternatif. Jika kita pencet tombol edit ini, akan otomatis diarahkan ke atas. Nah, kita bisa bebas mengedit. Misalkan kita edit harganya jadi 7.500, 7.500, dan bisa edit ukuran layar juga. Jika sudah, kita pencet update data laptop. Jika sudah diupdate, kita bisa, jika ingin tidak sesuai nih, kita bisa hapus datanya. Contohnya saya hapus di sini, akan ada notifikasi. Anda yakin menghapus alternatif? Oke. Nah, sudah hilang data. Jika sudah, berikutnya ada tentukan prioritas kriteria bobot. Bobot kriteria. Dan di sini ada harga dengan kategori cost. Saya beri 0,30 karena saya mementingkan harga di sini. Dan ada prioritas kedua C2, ada prosesor dengan keterangan benefit, dan layar benefit, RAM benefit, SSD benefit, dan sudah saya masukkan semua bobot kriterianya di dalam sini. Jika sudah dimasukkan semua yang sudah diinginkan, kita bisa melihat hasil analisis di sini. Sebelum melihat hasil analisis, kita harus mencet tentukan peringkat dan tampilkan hasil. Otomatis akan diarahkan ke bawah. Di sini saya sudah memencet tombolnya, jadinya sudah bisa ditampilkan semuanya. Di sini ada detail perhitungan atau tabel normalisasi, ada nama alternatif, C1, C2, C3, C4, C5, dan tabel peringkat laptop. Yang peringkat pertama Asus Aspire 5, dan peringkat kedua ada Asus VivoBook 14. Oke, di sini intinya ada kesimpulan. Berdasarkan analisis, Acer dengan skor akhir 0,95 direkomendasikan karena memiliki nilai paling optimal. Berdasarkan prioritas utama Anda pada kriteria harga, dibandingkan dengan Asus VivoBook 14 peringkat kedua, Acer Aspire 5 menunjukkan nilai keseluruhan yang lebih seimbang. Jika sudah melakukan analisis SAW, kita bisa mencetak laporan dengan cara di sini ada pilih jenis laporan. Nah, pada menu ini ada pilihan-pilihannya, ada cetak daftar laptop, cetak kriteria, cetak bobot kriteria, dan cetak hasil perhitungan dasar. Kita coba mencetak daftar laptop. Dan jika sudah dipilih, kita cetak laporan. Nah, ini bisa langsung disimpan sebagai PDF. Nah, di sini ada laporannya, kita coba
Kita coba cetak kriteria. Cetak. Laporan kriteria telah tercetak. Berikutnya juga sama. Coba bobot kriteria. Ini bobot kriteria, oke. Di sini ada hasil perhitungan SAW. Di sini ada laporan hasil perhitungan SAW. Ada tabel normalisasi yang tadi dan tabel peringkat laptop. Oke, jika sudah melakukan perhitungan, kita bisa melakukan logout dengan cara menekan tombol logout yang berada di atas kanan sini. Kita pencet logout dan akan memunculkan notifikasi. Anda yakin ingin keluar dari sesi ini? Oke. Oke, saya sudah menerangkan tentang aplikasi sistem pendukung keputusan pemilihan laptop terbaik menggunakan metode SAW pada sekolah MI Al-Jairiyah. Dengan ini saya ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.